sebelum kita membakar jembatan karya Putra Dewangga Chandraseta. Aku selalu membayangkan pertemuan pertama kita sebagai takdir yang digariskan jauh sebelum kita lahir. Waktu itu hujan turun deras dan aku sedang bersembunyi di bawah payung yang terlalu kecil untuk tubuhku. Kau datang dari arah berlawanan dengan menggenggam buku-buku tebal dengan sampul yang sudah usang, serupa penyair yang terlempar dari dunia lain. Aku tidak pernah menyangka pria dengan kemeja biru basah dan rambut yang kacau itu akan menjadi seseorang yang membuatku ingin melawan dunia. Hati-hati Mbak Licin, katamu saat itu, saat kakiku terpeleset di trotoar basah. Kita tidak banyak bicara setelahnya, hanya saling tukar senyum, dan aku melanjutkan langkahku sambil memikirkan bagaimana mungkin seseorang bisa begitu peduli pada orang asing di tengah deras hujan. Sejak hari itu, kau menjadi alasan untuk pertemuan-pertemuan kecil. Awalnya, kita berbincang soal buku. Kau sering membawa novel-novel lama yang aku pikir sudah punah dari rak toko. Kita bertukar pikiran tentang banyak hal, politik, budaya, dan akhirnya agama. Aku tahu ini akan menjadi hal rumit sejak awal, tapi aku tidak bisa menahan diriku. Apa yang membuatmu yakin pada jalanmu? Tanyaku suatu sore di kafe kecil tempat kita biasa bertemu. Di luar matahari hampir tenggelam, menyisakan jejak cahaya keemasan di langit yang gelap. Kau tersenyum kecil, menatap kopi hitam di depanmu sebelum jawab. Karena aku merasa damai, bagiku, hidup bukan hanya tentang benar atau salah, tapi tentang bagaimana kita bisa hidup tanpa melukai orang lain. Aku terdiam, jawabanmu sederhana, tapi mengena. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi aku tahu itu hanya akan menuntunku ke jurang yang lebih dalam. Kita berbeda, dan aku tahu dunia tidak pernah terlalu ramah pada mereka yang berbeda. Ketika akhirnya kita memutuskan untuk saling mencintai, aku tahu aku juga sedang memutuskan untuk bertarung. Keluargaku tidak pernah terlalu kaku soal agama, tapi mereka juga tidak pernah benar-benar terbuka. Ibuku adalah seorang yang taat, rajin ke gereja setiap minggu pagi. Ayahku, meski jarang bicara soal iman, selalu percaya bahwa pernikahan hanya bisa terjadi jika pasangan berada dalam keyakinan yang sama. Keluargamu di sisi lain seperti benteng kokoh yang tidak mudah diterobos. Ayahmu adalah tokoh terpandang di komunitas masjid, dan ibumu sering bercerita tentang bagaimana ia berdoa untukmu setiap malam agar kau selalu berjalan di jalan yang benar. Apa kita bisa? Tanyaku padamu suatu malam. Kita sedang duduk di teras rumahku, memandang bintang-bintang yang samar di langit kota. Kau tidak langsung menjawab. Aku bisa melihat wajahmu tegang, seperti sedang memikirkan jawaban yang tidak menyakiti. Aku tidak tahu, katamu akhirnya, tapi aku ingin mencoba. Cobalah, kata itu menjadi mantra kita selama beberapa tahun berikutnya. Kita berusaha meyakinkan keluarga, meyakinkan diri sendiri bahwa cinta bisa mengatasi apapun. Aku mengenalkanmu pada keluargaku dan kau melakukan hal yang sama. Tapi upaya itu seperti air yang menghantam batu karang, hancur, pecah, dan akhirnya menghilang tanpa bekas. Ibuku mulai mengutip ayat-ayat Alkitab setiap kali aku menyebut namamu. Ayahku lebih memilih diam, tapi aku tahu diam adalah bentuk penolakan yang paling menyakitkan. Di keluargamu situasinya tidak jauh beda. Aku ingat bagaimana ibumu memelukku dengan hangat saat pertama kali bertemu. Tapi pelukan itu terasa seperti ujian. Saat aku pulang kau bilang ayahmu tidak bicara sepatah kata pun tentangku. Hanya duduk di ruang tamu sambil memandangi sajadahnya. Puncaknya terjadi pada sebuah malam yang seharusnya menjadi perayaan ulang tahun ibuku. Kau datang dengan baju yang rapi, membawa kue coklat yang kau beli dari toko favoritku. Aku tahu kau gugup, tapi kau tetap tersenyum dan mencoba menyesuaikan diri di tengah keluargaku yang memandangmu dengan penuh tanda tanya. Semuanya baik-baik saja sampai salah satu pamanku yang mungkin sudah terlalu banyak minum anggur mulai bertanya soal imanmu. Jadi, kalau nanti menikah, anak-anak bakal ikut agama siapa? Nadanya lebih tajam dari pisau dapur. Kau terdiam, dan aku merasa darahku membeku. Malam itu berakhir dengan keluargaku menatapmu seperti alien, dan aku mengantarmu pulang sambil menahan air mata. Maaf, kataku. Aku tidak tahu mereka akan seperti itu. Tidak apa-apa, jawabmu. Meskipun aku tahu kau sedang terluka. Setelah malam itu, segalanya menjadi sulit. Kita mulai bertengkar bukan karena kita tidak saling mencintai, tetapi karena dunia tidak pernah berhenti menekan kita. Kau merasa bersalah karena
Aku harus melawan keluargaku dan aku merasa bersalah karena kau harus mempertanyakan keyakinanmu. Aku hanya ingin bahagia, kataku suatu malam ketika kita duduk di taman kota yang sepi. Aku juga, jawabmu, tapi bagaimana kalau jalan menuju kebahagiaan itu tidak sama? Aku tidak punya jawaban dan untuk pertama kalinya aku merasa cinta tidak cukup. Akhirnya, kita sampai pada keputusan yang tidak pernah ingin kita buat. Kau memutuskan untuk pergi bukan karena kau tidak mencintaiku, tetapi kau tidak ingin kehilangan keluargaku. Aku memutuskan membiarkanmu pergi bukan karena aku tidak mencintaimu, tapi karena aku tahu dunia ini tidak adil bagi mereka yang mencoba menantangnya. Malam itu, aku mengantarmu ke stasiun. Hujan turun deras, sama seperti hari pertama kita bertemu. Kau memelukku untuk terakhir kalinya dan bisa merasakan tubuhmu bergetar. Jangan lupakan aku, katamu. Aku tidak akan, jawabku. Meskipun aku tahu itu tidak akan membuat segalanya lebih mudah. Setelah kau pergi, aku sering memikirkan kata, apakah kita terlalu lemah untuk melawan, atau justru terlalu kuat untuk saling menghancurkan? Aku tidak tahu. Yang aku tahu, cinta adalah api yang pernah menyala terang sebelum akhirnya padam karena angin yang terlalu kencang. Tapi aku tidak pernah menyesal, karena sebelum jembatan itu terbakar, aku tahu aku pernah menyeberanginya bersamamu dan itu cukup. 5 tahun kemudian, aku bertemu kembali denganmu di sebuah pesta pernikahan. Aku datang bersama suamiku, seorang pria yang berbagi iman denganku dan telah mengisi kekosongan yang dulu kau tinggalkan. Kau juga tidak sendiri, di sampingmu berdiri seorang perempuan dengan senyum lembut, mengenakan hijab warna pastel yang tidak tampak memandangmu dengan mata penuh cinta. Kita saling menyapa, awalnya canggung, sebelum akhirnya nostalgia mengambil alih. Suamiku dan istrimu berbincang dengan hangat, sementara kita mencoba menghindari pertanyaan-pertanyaan lama yang sudah terkubur di masa lalu. Kamu bahagia? Tanyaku pelan saat kita berdua berada di balkon. Menghindari keramaian, kamu menatapku lalu tersenyum kecil. Aku bahagia. Kamu? Aku mengangguk, merasa kejujuran di setiap kata. Ya, aku juga. Kita tidak berkata banyak setelah itu, hanya berdiri di sana membiarkan angin malam membawa pergi sisa-sisa kenangan yang dulu terasa begitu membebani. Aku tahu pada akhirnya kita telah menemukan jalan masing-masing, jalan yang tidak sama tetapi tetap membawa kita ke tempat yang seharusnya. Dan malam itu untuk pertama kalinya aku benar-benar merasa damai. Yang pertama ada identitas cerpen. Untuk judulnya di sini ada Sebelum Kita Membakar Jembatan. Pengarangnya Putra Dewangga Chandraseta. Tahun terbitnya di tahun 2025, kemudian sumbernya dari bacapetra.co. Dan ada pendapat saya mengenai cerpen tersebut. Menurut saya cerpennya sangat bagus dan sangat layak untuk dibaca berulang kali. Kenapa? Karena bahasanya tidak berat dan lama-kelamaan kita baca terus-menerus tuh seperti ikut masuk ke dalam ceritanya. Disajikan dalam pertemuan-pertemuan yang sederhana dan kemudian semakin lama tuh semakin mendalam. Ada bagian-bagian yang juga terasa tidak asing karena familiar dalam kehidupan sehari-hari. Menurut pendapat saya pribadi tentang cerpen ini adalah cerpen ini digambarkan sederhana, tetapi jika dibaca berulang kali lama-kelamaan mendalam karena penulisnya berusaha untuk menyadarkan kita bahwa di sini cinta itu mau sekuat apapun, jika memang perbedaannya terletak pada agama itu tidak bisa dipaksakan dan tidak bisa egois. Kenapa saya tertarik? Karena mereka berani mengambil keputusan yang sangat berat menurut saya, karena mereka benar-benar saling mencintai dan ingin mengusahakan itu untuk menjadi sesuatu yang satu. Terletak pada kalimat, akhirnya kita sampai pada keputusan yang tidak pernah ingin kita buat. Kau memutuskan untuk pergi bukan karena kau tidak mencintaiku, tapi karena kau tidak ingin aku kehilangan keluargaku. Aku memutuskan untuk membiarkanmu pergi, bukan karena aku tidak mencintaimu, tapi karena aku tahu dunia ini tidak adil bagi mereka yang mencoba menentangnya. Menurut saya maknanya di sini sangat dalam. Kenapa? Karena bagaimana ya, mereka benar-benar bersama-sama mengusahakan itu untuk menjadi satu dan selalu menerapkan kata cobalah. Tapi pada akhirnya mereka menyerah dan memilih untuk masing-masing karena memang itu merupakan sesuatu yang tidak bisa terjadi pada pihak-pihak mereka. Setelah berpisah pun mereka akhirnya mempunyai pasangan masing-masing. Pihak wanita yang akhirnya menikah dan pihak pria yang akhirnya mempunyai kekasih lagi. Menurut saya cara perpisahan mereka pun tidak dalam dasar kebencian ya, karena di akhir cerpen ini mereka bertemu lagi dengan saling menyapa yang awalnya canggung, kemudian akhirnya nostalgia. Mereka sudah berkeluarga masing-masing dan
mereka membiarkan semua itu mengalur begitu saja. Kemudian masuk di kelebihan dan di kekurangan dari cerpen ini. Kalau menurut opini saya pribadi, kelebihan cerpen ini terletak pada cara penulis mengangkat konflik yang sangat manusiawi. Kenapa saya bisa bilang manusiawi? Karena menurut saya konflik seperti ini itu sering kali terjadi di kehidupan sekarang, dan saya sendiri kerap melihat lewat sosial media bahwa mereka yang mempunyai cinta, entah itu sebesar apapun, jika lawannya adalah agama, mereka terpaksa untuk mengakhiri semuanya. Kemudian di emosi para tokoh-tokohnya, penulis benar-benar membuat kita ikut merasakan bagaimana para tokohnya itu kebingungan, berharap, atau kehilangan. Semuanya itu dibuat penulis secara natural gitu, jadi tidak seperti dibuat-buat, tapi memang mengalir seperti emosi yang kita rasakan biasanya. Segi bahasanya juga, penulis menyajikannya tidak terlalu berat dan sangat mudah dipahami, entah itu alur atau makna dan isinya. Menurut saya pribadi juga, ceritanya sangat relevan dengan kondisi generasi sekarang dalam hal percintaannya, karena tidak sedikit para remaja yang mengalami cinta atau hubungan yang tidak direstui karena berbeda keyakinan. Dalam cerpen ini juga menurut saya banyak kalimat-kalimat yang itu sederhana, tapi jika dibaca lagi tuh seperti menusuk dan ngena gitu. Contohnya, di kalimat tuh tahu pada akhirnya kita telah menemukan jalan masing-masing, jalan yang tidak sama tapi tetap membawa kita ke tempat yang seharusnya. Saya kalimat ini sederhana tetapi maknanya sangat dalam, karena ya mereka tahu jika mereka memang pada akhirnya setelah semua perjuangan dan semua usaha yang telah mereka lakukan, pada akhirnya mereka tidak sama-sama. Kemudian untuk kekurangannya, menurut saya cerpen ini tidak banyak kekurangan, tetapi saya menemukan satu kekurangan setelah membaca cerpen ini berulang kali, yaitu cerpen ini sangat fokus pada sisi batin tokohnya. Beberapa bagian itu terasa seperti diulang-ulang saja, dan itu menekankan pada kegelisahan tokohnya, padahal kita sebagai pembaca sudah tahu itu tuh permasalahannya tentang berbeda keyakinan, tapi di sini penulis seakan-akan mengulang-ulang entah itu kalimat atau bagian-bagian yang sudah bisa ditebak oleh kita para pembacanya. Selain itu mungkin pada momen saat para tokoh ini bertemu dengan masing-masing keluarganya, dialognya saat pertemuan itu bisa digali lebih dalam dan dibangun emosi lagi agar cerita ini menjadi lebih hidup. Kemudian yang terakhir dari segi relevansinya, menurut saya cerpen ini sudah sesuai dan menurut saya dekat sekali dengan realita kehidupan generasi muda zaman sekarang, karena banyak orang yang mencintai tetapi mereka berbeda agama dan terjebak di tengah benturan entah itu prinsip, tradisi, adat, dan keluarga. Ya, cerpen ini juga bisa menjadi pengingat bahwa cinta tidak harus dimenangkan, tetapi untuk dikenang. Dan cara penulis menutup cerpen ini pun dengan cara damai, tidak pada akhirnya mereka harus bermusuhan, mereka harus saling membenci, tidak. Penulis tetap menyajikannya, mereka mungkin canggung, tetapi tetap damai dan akhirnya bisa menerima keadaannya masing-masing. Menurut saya ini lebih santai dan akhirnya jika dipahami lebih dalam lagi, ini lebih manusiawi.